الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-galanya. Perkara-perkara yang ada di dalam muka bumi ini tidak akan dapat berjalan kecuali kehendak dari Allah. Tidak ada sesuatu yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Tidak ada sesuatu yang kaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Kalau tidak ada kekuatan dan kekayaan dari Allah, maka tidak ada makhluk yang dapat kaya atau kuat. Karena sungguh segala-galanya dari Allah, maka beruntung orang yang kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, meminta kekuatan langsung dari sumbernya, meminta kekayaan langsung dari sumbernya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, dan ini tepat untuk kita lakukan khususnya di zaman-zaman sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di lanjutannya, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sahabat diingatkan oleh Allah, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, dahulu kalian saling bermusuhan. Mereka saling pecah, mereka saling bermusuhan. Di antara mereka melaksanakan satu pekerjaan, tapi hati mereka pecah. Yang kaya ingin mendapatkan pujian, yang miskin ingin menjilat, pejabatnya ingin dapat nama. Satu proyek tapi niatnya pecah, berbeda-beda. Bahkan
terjadi perpecahan yang besar pada saat itu di kota Madinah. Dua suku besar, Aus dan Khazraj. Dua suku besar yang mana suku ini adalah suku yang terbesar di kota Madinah, yang sudah ratusan tahun dari nenek moyang mereka tidak pernah bersatu, akan tetapi mereka saling berperang dan saling membunuh. Dan ceritanya adalah karena di Madinah ada suku dari Yahudi yang mereka selalu provokasi dan menikmati daripada perpecahan yang ada. Maka subhanallah, ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatukan mereka, maka suku daripada Aus dan Khazraj kembali bersatu, damai, tersenyum bersama. Maka di situ ada yang tidak senang. Ada satu tokoh Yahudi yang bernama Syas bin Qais. Melihat persatuan itu, dia tidak senang. Dia panggil anak muda dari Yahudi. Dia bentuk. Dan Yahudi ini, anak muda ini kumpul bersama mereka yang mempunyai misi untuk memecah belah kembali di antara mereka. Duduk bersama, bicara, dan masuklah mulai di dalam cerita-cerita lama. Maka mereka masuk mulai cerita-cerita lama tentang bagaimana keadaan orang-orang tua mereka dahulu. Yang akhirnya mereka pun atau anak muda ini mulai mengungkap syair-syair berdarah yang diungkapkan oleh nenek moyang mereka, dan hampir mereka semua sudah mengangkat pedang dan hampir terjadi peperangan. Tapi pada saat itu diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mengingatkan kembali, dan mereka menyesal dan mereka pun saling berpelukan. Mereka disatukan oleh Islam. Mereka disatukan oleh lillahi ta'ala. Fa'allafa baina qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati di antara kalian. Allah yang menyatukan hati di antara kita semua. Hadirin rahimakumullah. Apabila umat diarahkan untuk selalu melakukan sesuatu, yang dilakukan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, maka disitulah ada kemenangan dan kebaikan untuk bangsa ini. Maka ketahuilah, para pahlawan kita dahulu ketika mereka memperjuangkan bangsa ini melawan penjajah-penjajah, tidak ada mereka yang mengatakan berani dibayar berapa. Dengan teriakan mereka Allahu Akbar, tanpa pamrih mereka lakukan perjuangan-perjuangan itu yang mereka cari lillahi ta'ala. Mereka memikirkan bagaimana masa depan anak keturunan mereka. Maka ini jalan keluar untuk kebangkitan bangsa kita. Jalan keluar daripada masalah-masalah yang kita rasakan. Lakukan segala sesuatu untuk Allah tanpa pamrih. Rizki tidak akan ketukar. Apabila seseorang berbuat tanpa pamrih lillahi ta'ala, maka Allah yang mempunyai Indonesia ini, Allah yang memiliki bangsa ini, Allah yang menciptakan makhluk-makhluk kita semua yang ada, mengingatkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Apabila penduduk satu lingkungan, penduduk satu daerah mereka beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Aku Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi.
Kalau Allah yang mau membukakan, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah tidak bukakan, tidak ada yang bisa membuka. Tinggal bagaimana kontak hamba-hamba kepada pencipta. Tinggal bagaimana panut-manutnya Pak hamba untuk ikut kepada aturan pencipta. Maka tidak ada yang bisa mencegah siapapun apabila Allah mencegah, dan siapapun tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak memberinya. Hadirin, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita semua akan ditanya apa yang kita amalkan. Di antaranya adalah tentang bagaimana tanggung jawab kita. Bagaimana tanggung jawab kita di dalam kehidupan. Bagaimana tanggung jawab kita untuk mempersiapkan generasi-generasi baik yang beriman kepada Allah. Maka di antara satu contoh perjuangan, kita akan menghadapi pesta demokrasi. Saya tidak berbicara tentang siapa jagoannya, tapi lakukanlah itu lillah. Kalau kita tahu dia orang baik, kalau tahu dia adalah orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat, maka lakukan itu lillah. Jangan fulan memberi saya, maka saya pilih. Apabila dia memberi maka saya pilih. Apabila dia memberi maka saya coblos. Lakukan lillah. Ini semua dari kita rakyat. Kita yang memainkan peran. Bagaimana orang-orang baik, orang-orang yang punya jiwa sosial, dia tidak punya uang, akan jadi pemimpin yang baik, akan bisa terpilih kalau kita hanya memainkan, yang main hanya yang punya uang. Kita semua yang bermain, kita semua yang memberi judul itu semua. Kalau rakyat sudah sadar, tidak mau memilih kecuali mereka yang lillahi ta'ala, mereka yang baik, dan memilihnya bukan karena uang, bukan karena dibayar. Berhati-hati, ada sogok menyogok itu haram, dan kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik apabila kita selalu menjalankan yang haram. Lakukan lillah agar timbul pahlawan-pahlawan. Berapa banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjiwa sosial di masyarakat, yang peduli kepada masyarakat, tidak punya uang. Bagaimana mereka punya uang? Ada uang, mereka memikirkan bagaimana rakyat, mereka menyumbang ke sana, mereka memberi ke sana. Dan ketika ada pemilihan siapa yang mewakilkan rakyat, maka mereka tidak akan bisa terpilih kalau judulnya yang terpilih harus punya uang. Hadirin, ingat para pahlawan kita. Malu kita kepada pahlawan yang mereka mengorbankan nyawa mereka lillahi ta'ala, bukan karena harta. Maka mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi adalah solusi yang sangat indah, solusi yang sangat luar biasa. Di saat kita banyak perpecahan, di saat kita banyak bujuk rayu dan lain-lain, maka kembali wa'tasimu bihablillahi jami'a, kembali ke jalan Allah, kembali ke ajaran Allah. Kita saling cinta, kita tidak boleh dihasut, kita tidak boleh saling menjelekkan, kita tidak boleh mengecilkan satu sama lain. Ingat, kita semua saudara berjalan, kita lakukan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kita dan memasukkan ke dalam jiwa kita kasih sayang sesama kita. Tidak ada kata-kata curiga, tidak ada kata-kata menyindir atau menjelek-jelekkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kebaikan bagi kita semua, kebaikan kepada bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi qawlihi ta'ala muhtadun
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منهم ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.